Halo investor hebat, balik lagi di channel Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan coba lihat nih ya, gimana sih bisnis model dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Microsoft. Terus juga kita akan coba lihat nih ya, gimana sih kira-kira masa depan dari Microsoft. Dan apakah saham dari Microsoft ini masih layak untuk kita investasiin untuk tujuan jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus dapat update terkait channel Todopedia. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Microsoft merupakan perusahaan teknologi raksasa yang model bisnisnya cukup terdiversify. Lini bisnis Microsoft terbagi jadi 3 segmen. Segmen yang pertama yaitu Productivity and Business, yang mana di dalamnya termasuk Microsoft Office, OneDrive, Skype, Microsoft Teams, dan LinkedIn. Terus segmen kedua yaitu segmen Intelligent Cloud. Di dalamnya ada Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, Visual Studio, dan GitHub. Dan segmen terakhir yaitu ada Other Personal Computing, yang di dalamnya ada sistem operasi Windows, video games termasuk juga Xbox, dan laptop buatan Microsoft yaitu Microsoft Surface. Sebagian dari kita mungkin mengira Microsoft Office dan Windows adalah segmen bisnis Microsoft yang menyumbangkan revenue yang paling besar. Tapi faktanya revenue terbesar itu justru datang dari segmen Intelligent Cloud yang menyumbang 38% dari total revenue Microsoft. Sedangkan segmen Productivity and Business serta segmen Other Personal Computing itu masing-masing menyumbang 31%. Selain itu, segmen Intelligent Cloud juga punya tingkat pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu rata-rata pertumbuhannya sebesar 22% per tahun selama 5 tahun terakhir. Ini lebih tinggi daripada segmen Productivity and Business yang cuma 17% per tahun dan Other Personal Computing yang pertumbuhannya cuma 6,9% per tahun. Saham dari Microsoft sejak 5 tahun terakhir ini harganya udah tumbuh sampai 5 kali lipat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 39% per tahun. Kenaikan yang fantastis ini nggak lepas dari kinerja perusahaan yang bagus banget serta komitmen dari Microsoft untuk konsisten melakukan buyback saham setiap tahunnya. Gue pribadi beranggapan bahwa Microsoft itu adalah the technology of technology. Kenapa? Karena Microsoft itu adalah perusahaan yang punya kapabilitas untuk melahirkan teknologi baru, terutama melalui produk-produk dari segmen Intelligent Cloud-nya seperti Visual Studio, Azure, SQL Server, dan GitHub yang mampu menjadi tools untuk para software developer, para programmer untuk mendevelop suatu produk atau jasa berbasis teknologi yang kemudian bisa bertransformasi menjadi bisnis berbasis teknologi. Menurut gue pribadi, setidaknya sampai 20 tahun ke depan pun Microsoft masih akan terus bertumbuh. Meskipun mungkin tingkat pertumbuhannya nggak akan terlalu fantastis karena valuasinya yang udah sampai 2 triliun US dollar. Dengan segmen Intelligent Cloud yang akan menjadi motor penggerak utama dari pertumbuhan Microsoft. Tools-tools untuk software development serta cloud service dari Microsoft tentunya masih akan terus digunakan dan masih akan mencetak bisnis-bisnis teknologi baru. Intinya, selama dunia IT masih terus berkembang, Microsoft gak akan ada matinya. Belum termasuk kalau Microsoft mampu berinovasi dan membuat produk-produk serta jasa teknologi baru, dan belum termasuk juga kalau Microsoft masih akan terus menggurita dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang lebih kecil. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham teknologi yang bergerak di bidang cloud computing, software development, gaming, serta virtual reality dan augmented reality, tentunya saham Microsoft ini wajib banget ada di portofolio kalian. Selain itu, saham Microsoft ini juga cocok buat teman-teman yang lagi mencari saham blue chip teknologi yang punya kinerja dan performa perusahaan yang cenderung stabil. Nah, itu dia sekilas pembahasan tentang bisnis model dari Microsoft dan kira-kira gimana sih masa depan dari Microsoft.
Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sama sekali bukan ajakan untuk beli saham Microsoft. Keputusan untuk beli saham Microsoft sepenuhnya di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun kerugian yang kalian dapatkan. Oke? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. So, stay tune ya. Nah, oke kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.